Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah para siswa SMA plus Ribaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang kita berharap semoga Allah melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Di kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa mendatangkan manfaat, berkah, serta tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami setiap pembelajaran yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah, semangat, ketertarikan dan kesenangan serta kesempatan untuk selalu menimba ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para siswa SMA Plus Ribaul Furqan, di pertemuan yang lalu kita telah membahas pengertian sholat, hukum, dan beberapa pembahasan pendahuluan dalam materi sholat. Dan kita juga sudah membahas tentang azan serta iqomah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang azan dan iqomah. Kita yang kemarin sudah membahas pengertian, hukum, bahkan sudah sampai ke syarat-syaratnya. Sekarang insya Allah kita akan masuk ke pembahasan sifat atau karakter yang diharapkan, disunahkan dimiliki oleh orang yang mengumandangkan azan atau iqomah. Apa sih sifat-sifat yang menjadi sunnah agar dimiliki oleh orang yang mengumandangkan azan dan iqomah? Mari kita melihat dan kembali ke buku Fikih Muyassar. Al-mas'alatu tsalitsah, mari kita simak. Al-mas'alatu tsalitsatu, pembahasan yang ketiga. Fi sifatil mustahabbati, tentang sifat-sifat yang sunnah dimiliki fil muadzin, oleh orang yang mengumandangkan azan. Al-awwal, yang pertama, an yakuna adilan aminan. Hendaklah orang yang mengumandangkan azan ini adalah orang yang baik, soleh. Terlihat dari tampilannya itu orang yang baik, muamalahnya juga bagus, bukan orang yang fasik. Aminan, dan dia juga termasuk orang yang amin, dipercaya. Li'annahu mu'tamanun yurja'u ilaihi fis sholati wassiyam. Karena orang yang mengumandangkan azan itu mu'taman, dipercaya. Yurja'u ilaihi fis sholati wassiyam, di mana perkara salat dan perkara puasa itu patokannya kepada beliau, kepada orang yang mengumandangkan azan. Orang tidak akan melaksanakan salat kecuali dia telah mendengarkan azan dikumandangkan. Terlebih lagi orang yang sedang melaksanakan salatnya di rumah. Kalau misalnya si orang yang mengumandangkan azan ini tidak amanah, ya, nauzubillahi min zalik, dia termasuk orang yang
suka ngikutin tren-tren zaman sekarang yang istilah prank. Dia bilang saya pengen ngeprank. Zuhur yang harusnya dikumandangkan jam 12 misalnya, dia kumandangin jam 12 kurang 15. Niatnya pengen lucu-lucuan. Nah ini bisa berbahaya. Khawatir ketika dia memandangin azan, ada orang yang setelah azan tersebut selesai langsung melaksanakan sholat. Karena terbiasa melaksanakan sholat di awal waktu. Maka orang tersebut telah melaksanakan sholat sebelum masuk waktunya. Nah ini gak sah. Tapi dia berpatokan kepada azan. Nah ini akan menyebabkan bahaya. Terlebih lagi puasa. Bayangkan seharusnya azan maghrib dikumandangkan jam 6. Muadzin tersebut ntar dulu saya mau makan dulu. Makan, minum, baru dia memandangin azannya jam 6:30. Kasihan orang yang puasanya. Karenanya di antara sikap yang sunnah dimiliki oleh orang yang mengumandangkan azan adalah orang yang adil. Baik perangainya, soleh sikapnya, aminan dan dipercaya. Dan siapa di antara kita yang diamanahkan untuk menjadi pengumandang adzan dan iqamah, hendaklah bersikap dengan dua sikap mulia ini, yaitu adil dan amin. Fala yu'man an yagurrahum bi adzanihi idza lam yakun kadzalika. Apabila orang yang mengumandangkan adzan ini bukanlah orang yang adil dan dipercaya, maka tidak ada jaminan kalau dia tidak menipu umat Islam dengan azannya. Ya bisa jadi dia menipu-nipu kalau dia bukan orang yang dipercaya. Seperti tadi yang Ustadz contohkan dengan orang yang terbiasa dengan perbuatan prank. Nyatanya lucu-lucuan padahal itu bisa memberikan dampak buruk. Kalau orang yang mengumandangkan azan dan iqamah tidak dipercaya, bisa jadi dia akan menipu umat Islam dengan azannya. Itu maksud dari pernyataan fala yu'man an yagurrahum bi adzanihi idza lam yakun kadzalik. Idza lam yakun kadzalik, kalau dia tidak dipercaya atau kalau dia tidak bersikap dengan sikap adil dan amanah. Atsani an yakuna balighan aqilan. Hendaknya orang yang mengumandangkan azan adalah orang yang baligh, orang yang sudah dewasa, aqil dan berakal sehat. Wa yasihu adzanis sabi al-mumayyiz. Namun azan yang dikumandangkan oleh anak kecil yang sudah sampai usia tamyiz, yaitu 7 tahun, azannya sah. Ya, dianggap berarti kalau dia sudah azan nggak perlu diulang lagi azannya. Asalis yang ketiga, an yakuna aliman bil awqat. Hendaklah orang yang mengumandangkan azan ini adalah orang yang mengetahui, alim bil awqat, dengan waktu-waktu salat, liyataharraha fayu'adzin fi awwaliha, agar dia yataharra, selalu menjaga, menanti-nanti masuknya waktu salat, fayu'adzin fi awwaliha, lalu dia pun mengumandangkan azan tepat ketika waktu salat telah tiba. Li'annahu in lam yakun aliman, karena jika orang yang mengumandangkan azan ini tidak mengetahui waktu-waktu salat, rubama ghalat au akhta, boleh jadi nanti dia keliru atau melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Mungkin dia azan sebelum waktu masuk salat, sebelum salat masuk waktunya. Rabi, yang keempat, an yakuna sayyitan liyusmi an-nasa. Apa itu sayyitan? Memiliki suara yang lantang, keras. Hendaklah orang yang mengumandangkan azan ini memiliki suara yang lantang. Namun alhamdulillah di zaman sekarang ini ada alat canggih namanya speaker
yang akan menjadikan suara seseorang semakin besar dan terdengar luas. Jadi syarat yang keempat ini bukan punya suara yang bagus, enak, indah didengar, enggak. Tapi kencang suaranya. Al-khamis, yang kelima, an yakuna mutatahiran minal hadatsil asghari wal akbar. Hendaklah orang yang mengumandangkan azan ini dalam keadaan suci, sudah wudu. Sehingga tidak ada hadas kecil, dan hendak pula tidak sedang dalam keadaan hadas besar. Jadi betul-betul dalam keadaan suci. Supaya setelah dia azan, dia nggak keluar masjid. Tapi dia tetap di masjid untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah atau ibadah yang lainnya sambil menunggu iqomat dikumandangkan. Sadis, yang keenam, an yu'adzina qa'iman. Hendaklah mengumandangkan azan dengan cara berdiri. Mustaqbilal kiblati, dan menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Saat bagaimana kalau misalnya jika seseorang ngadep kiblat sedangkan penduduk itu ada di belakangnya? Boleh gak dia ngadep ke penduduk jadi membelakangi kiblat? Yang lebih baik dia tetap menghadap kiblat walaupun membelakangi penduduk, rumah-rumah penduduk. Dan alhamdulillah sekarang ada speakernya bisa diarahin kemana saja, dan pengumandang azan atau muadzin tetap menghadap kiblat. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Asabi, yang ketujuh, an yaj'ala usbu'aihi fi udhunaihi. Hendaknya ketika mengumandangkan azan meletakkan dua telunjuknya di lubang telinga. Telunjuk tangan kanan di lubang telinga kanan, telunjuk tangan kiri di lubang telinga kiri. Wa an yudira wajhahu ala yaminihi. Kemudian dia menghadapkan wajahnya ke arah kanan. Idza qala, ketika dia mengumandangkan hayya 'alas shalah. Jadi ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, mukanya bergerak ya dari lurus ke depan menjadi bergeser ke kanan secara perlahan. Menengok ke sebelah kanan. Wa ala yasarihi, dan menengok ke sebelah kiri. Idza qala, ketika mengumandangkan hayya 'alal falah. Jadi ketika dia bilang hayya, mulai bergerak dari titik lurus ke depan menuju ke kanan atau menuju ke kiri. Jangan udah ngadep kanan mentok baru bilang hayya 'alas shalah. Dan ketika mentok ke kiri baru bilang hayya 'alal falah. Jangan. Kalau bisa ketika mengucapkan hayya itu posisi wajah masih tepat lurus ke depan, dan sambil mengumandangkan hayya 'alas shalah sambil bergerak wajahnya ke arah kanan. Dan ketika mengumandangkan hayya 'alal falah dari titik lurus ke depan wajahnya mulai bergerak ke arah kiri. Tsamin, yang kedelapan, an yatarasal fil adzan. Hendaklah azan hendaklah azan yatarasal, dikumandangkan secara perlahan. Yatarasal yatamahal wa yahdir il iqamah, dan mempercepat mengumandangkan iqamah, ay yusri fiha, artinya menyegera, mempercepat. Nah ini yang harus diperhatikan ya ikhwan. Kalau azan mengumandangkannya perlahan, jangan ngebut. Tapi ketika mengumandangkan iqamah itu dikumandangkan secara cepat, lebih cepat daripada mengumandangkan azan. Jangan terbalik, azannya buru-buru sedangkan qomatnya pelan-pelan. Tapi dia lagi puasa, kasihan kalau dia azannya lama-lama, dia lama bukanya, maka dia buru-buru. Tidak juga. Walaupun dia puasa tetap mengumandangkannya harus perlahan supaya didengar dengan baik oleh orang-orang beriman. Taib, itu dia 8 karakter, sikap, perbuatan yang sunnah untuk dilakukan oleh orang yang mengumandangkan azan. Secara ringkas, harus bersikap baik, dipercaya,
mengetahui waktu sholat, suaranya lantang, suci dari hadas, menghadap kiblat sambil berdiri menghadap kiblat, meletakkan telunjuk di lubang telinga, dan perlahan dalam mengumandangkan azan, serta mempercepat dalam mengumandangkan iqamah. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, hendaklah kita menjadi orang yang selalu bersemangat dalam mengumandangkan azan. Dan jangan minder, aduh suara saya gak enak didengar, jangan. Yang penting niat kita ikhlas dan berusaha mengerjakannya dengan baik. Karena azan dan iqamah ini adalah ibadah yang memiliki keutamaan besar. Di antaranya kata Nabi SAW, semua hal yang mendengarkan kumandang azan kita, mau benda hidup atau benda mati, kelak di hari kiamat akan menjadi pembela buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semangatlah. Semangat. Dan tidak mungkin seseorang bisa mengumandangkan azan dengan jauh lebih baik kalau dia selalu malu-malu. Mengumandangkan latihan lama-lama juga akan menjadi bagus suaranya nanti. Taib al-mas'alatur rabi'ah. Permasalahan yang keempat. Fi sifatil adhani wal iqamah. Tata cara adzan dan iqamah. Kaifiyatul adzani wal iqamah. Bagaimana cara mengumandangkan azan dan iqamah. Walahuma kaifiyatun waradat bihan nususun nabawiyah. Azan dan iqamah dua-duanya memiliki kaifiyat, cara. Waradat biha, yang cara tersebut bersumber dari nususun nabawiyah, hadis-hadis Nabi SAW. Wa minha, yang diantaranya maja'a fi hadithi Abi Mahdhurah, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Abi Mahdhurah. Anna Nabiya SAW, sesungguhnya Nabi SAW allamahul adhan binafsihi. Nabi SAW mengajarkannya azan binafsihi, langsung dari Nabi. Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, Taqulu, hendaklah kamu mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, silakan kalian dengar pengumandangan azan berikut ini. Ini azan salat subuh. Ini dia lafaz azannya, silakan disimak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, itu dia lafaz azan. Hanya saja tadi ada tambahan lafaz hayya ala as-salatu khairum minan naum. Ini lafaz azan khusus untuk sholat subuh. Dan inilah lafaz azan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa amma sifatul iqamati, adapun cara mengumandangkan iqamah, lafaznya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala falah, Qad qamatis salatu, Qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Jadi lebih dicepatkan dalam mengumandangkan iqamah. Sedangkan azan dikumandangkan dengan cara perlahan. Lafaz iqamah ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu qala, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, umira Bilalun an yashfa'al adhana. Bilal diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan lafaz azan yashfa' dengan jumlah genap dua kali. Wa an yutiral iqamah, dan mengumandangkan lafaz iqamah dengan bilangan ganjil, yaitu satu kali. Tayyib. Kemudian fatakunul kalimatul adhani marratain. Oleh karenanya lafaz azan itu dikumandangkan dua kali. Wa kalimat al-iqamah, sedangkan lafaz iqamah marratan dikumandangkan satu kali. Illa fi qawlihi, kecuali pada lafaz qad qamatis salah. Kecuali pada lafaz qomat ini itu diucapkannya dua kali. Qad qamatis salah dua kali. Sedangkan yang lainnya hanya sekali. Fahadhihi sifatul adhani wal iqamatil mustahabbah. Inilah cara azan dan qomat yang sunnah. Lianna Bilalan kana yu'adzin bihi. Karena sahabat bernama Bilal, dulu beliau mengumandangkan azan dan iqamah seperti ini. Hadaran wa safaran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
baik ketika pada saat mukim atau dalam keadaan safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Bilal itu ketika mengumandangkan azan dan iqamah, baik ketika beliau sedang tidak safar dan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sedang safar dan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, azan dan iqamahnya ya seperti itu. Ila an mata, sampai beliau meninggal dunia, azannya tidak berubah. Wa in raja'a fil adhani, apabila muadzin melakukan tarji' di dalam azan, au thanna al-iqamata, atau mengucapkan 2 kali iqamat, fala ba'sa, maka hal tersebut tidak mengapa, ya boleh saja. Li'annahu min ikhtilafil mubah, karena perihal ini adalah perihal yang diperselisihkan, dan perselisihan atau perbedaannya adalah perbedaan yang mubah, diperbolehkan. Wa yustahabbu an yaqula fi adzanis subhi, dan disunahkan agar mengucapkan ketika mengumandangkan adzan subuh, ba'da hayya 'alal falah, setelah mengumandangkan hayya 'alal falah, hendaklah juga mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Jadi lafaz as-salatu khairum minan naum ini hanya dikumandangkan di azan subuh dan letaknya setelah hayya 'alal falah. Marratain, as-salatu khairum minan naum ini dikumandangkan sebanyak 2 kali. Lima rawa Abu Mahdhura, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Mahdhura, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lahu, bersabda kepadanya, in kana fi adzani subh, jika adzannya itu untuk salat subuh, kulta, maka hendaklah kamu mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Apabila azan yang kamu kumandangkan adalah azan untuk salat subuh, hendaklah kamu mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang bernama Abi Mahdhura. Ya, tadi ada ungkapan tarji. Tarji itu apa? Secara bahasa, mentarji azan artinya mengulang. Maksudnya adalah mengumandangkan 2 kalimat syahadat dengan pelan. Kemudian diulang lagi kalimat syahadatnya dengan keras. Ya, pertama dikumandangkan dengan pelan, lalu dikumandangkan lagi dengan keras. Itu namanya mentarji, dan ini boleh. Baik. Kemudian al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima. Ma yaquluhu sami al-adzan, apa sih yang harus diucapkan oleh orang yang mendengarkan azan? Wa ma yad'u bihi ba'dahu, dan apa doa yang harus dibaca setelah mendengarkan azan? Yustahabbu liman sami al-adzan, disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan, an yaqula mithla ma yaqulul muadzin, hendaklah dia juga mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang yang mengumandangkan azan. Kalau orang yang mengumandangkan azan mengucapkan Allahu Akbar, maka orang yang mendengar juga hendaklah mengulanginya. Asyhadu alla ilaha illallah. Orang yang mendengar azan juga mengulangi lagi hal yang sama yang dikumandangkan oleh muadzin. Ini sunnah. Li hadis Abi Sa'id. Hal ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza sami'tumun nida, jika kalian mendengar azan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka hendaklah kalian mengucapkan ma yaqulul muadzin, apa yang diucapkan oleh muadzin. Illa fi hayalataini, kecuali pada 2 lafaz hayya. Nah, ketika pada 2 lafaz hayya, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah,
orang yang mendengarkannya tidak mengulangi hal yang sama. Jadi ketika orang yang mengumandangkan azan berkata hayya 'alas shalah, kita yang mendengarkan jangan bilang hayya 'alas shalah. Begitu pula ketika orang yang mengumandangkan azan mengucapkan hayya 'alal falah, kita yang mendengarkan tidak mengucapkan hayya 'alal falah, tidak. Lalu apa yang kita ucapkan? Fayushra'u lisami'il adzan an yaqul, orang yang mendengarkan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, hendaklah dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Aqiba qaulil muadzin, setelah muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, wa kadza aqiba qaulihi, dan juga setelah muadzin mengucapkan hayya 'alal falah. Jadi kalau kita mendengar hayya 'alas shalah, yang kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Begitu pula ketika kita mendengarkan hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Li hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi dzalik. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Wa idza qala al muadzin fi salatil subhi, apabila muadzin mengatakan pada azan salat subuh as-salatu khairum minan naum, fa innal mustami yaqulu mithlahu, maka hendaklah orang yang mendengarkan juga mengucapkan hal yang sama, yaitu as-salatu khairum minan naum juga. Wala yusannu dzalika indal iqamah, dan mengulangi apa yang dikumandangkan dalam azan tidak diamalkan dalam iqamah. Jadi kalau misalnya qomat, kita nggak perlu ngikutin mengulang. Allahu Akbar, kita nggak perlu mengulangi. Mengulangi itu hanya berlaku pada azan saja. Adapun pada qomat, maka hal tersebut tidak berlaku. Tsumma yusalli 'alan nabi, setelah mendengarkan azan, hendaklah kita bersolawat kepada Nabi. Tsumma yaqul, setelah itu kita pun berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Inilah ahibati fillah, doa yang harus kita baca setelah mengumandangkan azan. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah dengan ini maka selesai pembahasan kita tentang azan dan iqamah. Silakan kalian catat hal-hal yang penting, dan jika ada yang kurang dipahami boleh kalian tanyakan. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang waktu-waktu sholat. Ya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang waktu-waktu sholat 5 waktu. Kita akan membahas waktu-waktu sholat wajib, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semangat untuk senantiasa belajar bagaimanapun kondisinya, berusaha untuk meningkatkan diri dengan tambahan-tambahan ilmu agama serta tambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wafaqakumullahu jami'an lima yuhibbullahu wa yaradah. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.